Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Soraya Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah kamu harus tahu dia sedang sangat kalut mendalam saat ini. Kamu harus tahu dia sedang sangat kalut mendalam saat ini. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu ya, jadi belum tentu resonate juga. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau kamu mau energinya terfokuskan cuman hanya untuk kamu, personal reading berbayar ya, ke Instagram Sora @sora_tarot. Oke, teman-teman, kita lihat dulu siapa orang ini ya. Santai aja, tarik nafas, hembus nafas, anggaplah ini sebagai suatu motivasi dan hiburan. Kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya secara garis besar mood dia itu selalu bersemangat. Dia itu orang yang selalu senantiasa ceria gitu ya. Dia juga sangat mungkin sangat suka musim panas, sangat suka segala sesuatu yang cuacanya mungkin lebih panas tuh dia lebih suka. Jadi biasanya orang-orang kayak gini tuh kalau dingin-dingin gitu nggak terlalu suka ya. Mungkin dia berasal dari kota-kota yang terkenal dengan panasnya ya, atau daerah yang dekat tempat yang selalu panas gitu ya, misalnya teman-teman. Oke. Sora lihat di sini, ini sangat mungkin ya, kamu mungkin juga pertama kali kenalan sama orang ini mungkin saja pada saat cuaca hari yang sedang cerah, atau mungkin justru lagi musim panas ya. Musim panas tuh biasanya Juni, Juli, Agustus gitu ya. Nah, orang ini rajin banget textingan atau chattingan sama kamu kalau komunikasi ya. Orangnya tuh dari awal tuh kalau komunikasi tuh bersemangat banget, jadi kamu mungkin senang banget ngobrol sama dia ya. Dan kalau nggak lah melalui texting, kalian telepon-teleponan. Orang ini itu juga sangat suka mainin handphonenya, jadi sangat suka gadget person banget lah ya. Kalau yang Sora lihat di sini, gadget person tuh sangat suka alat-alat seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman, kalau Sora lihat di sini nih, orang ini merasa waktu itu sangat penting ya. Jadi mungkin banget nih orangnya disiplin. Dia mungkin nggak suka kalau misalnya telat gitu ya. Dan dia nggak senang kalau nggak on time gitu ya teman-teman. Dan dia senang segala sesuatu tuh jelas ada waktunya ya. Jadi misalnya dia janjian sama kamu, oke, sorean ya, sorean tuh jam berapa gitu ya. Terus habis itu misalnya kayak maleman ya, maleman tuh jam berapa gitu ya. Orangnya itu cukup memperhatikan waktu gitu ya teman-teman. Karena waktu itu mungkin penting buat dia ya. Sorry, lalu kita lanjutin lagi. Kamu jangan sangat mungkin banget juga di sini berdealing dengan seseorang yang sangat suka permusikan. Bisa saja dia sangat suka main alat musik. Ingat ya, ini bisa vice versa. Jadi ini juga bisa jadi ciri-ciri kamu. Dia mungkin sangat suka alat musik, sangat suka rajin main musik ya teman-teman. Orangnya mungkin juga orang-orang yang bekerja dengan industri seni dan kreatif ya. Dan kalau Sora lihat di sini orangnya selalu bersemangat gitu ya. Mungkin dia suka main-main alat musik, gitar, piano, apapun lah ya. Musisi juga bisa teman-teman ya. Terus di sini kalau Sora lihat, wow, orang ini cukup terkenal ya. Mungkin dia punya band sendiri, mungkin dia suka manggung kecil-kecilan gitu ya sebagai sampingan, kayak gitu mungkin banget. Atau ya di lingkungannya dia terhitung ya, cukup terkenal lah ya kalau yang Sora lihat. Nah, di sini juga kalau Sora lihat sangat mungkin dia banyak networking ya. Nah, dan kalau Sora di sini di balik sikap yang bersemangat, sebenarnya orangnya ada sisi yang sebenarnya terkadang gampang gugup, gampang khawatir gitu ya teman-teman kalau yang Sora lihat di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau dia lagi gugup, dia tuh bisa gugup banget gitu ya. Banyak kekhawatiran, banyak kegelisahan. Jadi mungkin banget kamu berdealing dengan seseorang yang punya masalah dengan anxiety, punya masalah dengan kegelisahan. Itu sangat mungkin banget. Oke. Kita lihat ya. Dia sedang kalut mendalam apa teman-teman di sini? Kita coba lihat ya. Ada yang sedang kalut mendalam dan kamu harus tahu tentang hal ini ya. Apa itu yang dia sedang kalut mendalam ya? Oke, pertama teman-teman. Kalau Sora lihat, wow, ini energi jelas ya. Langsung kartu pembukanya itu energi dari soulmate. Jadi ini menyatakan bahwa kalau Sora lihat, dia ini sekarang sedang merasakan nih energi ikatan jiwa sama kamu tuh lagi kuat-kuatnya ya, lagi sangat kuat, lagi sangat-sangat terkoneksi gitu ya. Atau kalau Sora lihat, mungkin saja orang ini sekarang mungkin baru menyadari atau sangat kuat merasakan energi terkoneksi sama kamu
Ya, kalau Sora lihat di sini ya. Jadi kayak kalau Sora lihat ada energi tarik-menarik di dalam jiwa dan energi yang dia mungkin saja menyadari kamu tuh spesial. Kamu tuh tidak biasa-biasa aja. Karena kalau Sora lihat ada koneksi yang sedang sangat kuat dia rasain ya, teman-teman. Nah, masalahnya sekarang kelihatan nih ya, kenapa kalut. Nah, teman-teman, kalau Sora lihat dia ngerasain energi soulmate sama kamu, tapi di sisi lain dia juga adalah seseorang yang mungkin saja telah mengghosting kamu, hilang tanpa kabar dari kamu, apapun alasannya. Nanti kita coba lihat di kartu yang lainnya. Nah, ini bisa aja ya teman-teman, kayak kalau Sora lihat dia itu pergi ya dari kamu, atau menghilang dari kamu, diemin kamu ya, nggak balas chatting kamu, atau nggak respon kamu. Tapi ada juga di satu sisi lain yang kayak dia juga mungkin banget blocking kamu. Pokoknya intinya ngilang lah ya, yang membuat kamu mungkin sangat bingung dan sangat mempertanyakan. Itu sangat mungkin ya. Atau ingat ya, bisa kebalikannya, bisa saja kamu yang melakukan itu. Tapi intinya adalah saat lagi tengah situasi ghosting, justru koneksi itu sangat-sangat bisa dia rasakan teman-teman ya. Kalian itu sebenarnya sangat-sangat berbeda. Kamu sama dia itu sangat-sangat berbeda. Dua kutub yang sangat berbeda. Misalnya dia sangat suka ya kan, tadi dikenal banyak orang, sementara kamu lebih nyaman kayak introvert gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak orang tahu kamu ya. Kalau kamu tuh senengnya mungkin cuaca yang lebih dingin, lebih adem, dia senang cuaca yang panas kayak gitu ya. Kamu dan sebagainya ya. Kalau kamu mungkin lebih gampang stres, kamu mungkin lebih santai. Jadi memang kalian tuh ada banyak perbedaan banget kalau aku lihat di sini ya. Dan bisa juga kalian berasal dari budaya yang berbeda ya. Ada perbedaan agama juga, atau mungkin perbedaan bahkan umur. Tapi kalau Sora di sini lebih banyak ke perbedaan secara personality sih ya. Dan ada yang perbedaan ini jadi masalah, ada juga yang enggak ya. Tapi intinya kalau Sora di sini ini orang yang sangat-sangat berbeda. Tapi bisa juga artinya kalian itu sama-sama berbeda tipenya. Misalnya contoh ya, kamu tuh sebelum-sebelumnya nggak pernah memilih orang seperti dia. Begitu juga dia mungkin tidak pernah memilih sebelum-sebelumnya orang seperti kamu. Jadi mungkin kayak kalian tuh ngerasain bahwa kok ternyata belahan jiwa aku adalah berbeda dari apa yang selama ini aku pikirkan akan aku temui ya teman-teman. Oke? Kalau Sora lihat di sini ya, ada perasaan dia yang ternyata teman-teman masih menyimpan mungkin sekali barang-barang pembelian dari kamu ya. Jadi dia itu semakin teringat kamu, semakin terasa ikatannya, karena ternyata dia belum bisa mungkin ya melepaskan atau membuang atau menyingkirkan atau menghibahkan barang-barang pembelian dari kamu. Dan itu semua adalah sesuatu yang mengingatkan dia sama rasa sayang kalian ya. Tidak harus benda yang mahal, hal yang kecil-kecil itu bisa buat dia jadi teringat ya. Tapi mau disingkirkan pun rasanya susah ya. Nah, sekarang kalau Sora lihat di sini, kenapa sekarang jadinya kalut? Karena di satu sisi yang lain, ini sangat mungkin banget berdealing dengan third party situation, dimana kamu berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki keluarga. Di sini ya, dating someone who's married will entail restriction and even more difficult. Artinya apa? Bersama dengan seseorang yang sudah punya pasangan itu benar-benar sulit gitu ya. Jadi di sini memang sangat mungkin ya dia itu ghosting dari kamu, menghindari kamu, karena ternyata kamu memang sedang punya status ya. Kamu punya status kayak dia itu punyanya orang, dan mungkin banget ya, mungkin dia ketahuan sama pasangan sahnya atau gimana sehingga dia terpaksa harus mengghosting kamu gitu ya. Itu juga sangat mungkin ya kalau Sora di sini. Tapi kalau dia bilang, "Kak, aku nggak third party situation kok." Oke, kalau memang dia tidak third party situation, berarti ada kemungkinannya dia mungkin saja belum siap terhadap konsep yang namanya pernikahan ya. Karena mungkin banyak dari kalian yang sudah ke arah serius dalam relationship ya, mungkin arahnya mengharapkan ke pernikahan. Tapi kalau Sora di sini lebih besar energi yang third party tadi ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kenapa dia menjadi sangat-sangat kalut ya teman-teman? Kenapa? Karena sekarang dia udah ghosting kamu, perbedaan di antara kalian banyak, tapi dia belum bisa lupain kamu. Tapi di satu sisi, situasinya dia, ya, statusnya dia itu membuat kemungkinannya itu jadi terasa sulit ya teman-teman, gitu ya. Jadi kayak
dianya berpikir ini sulit, kamu pun sebenarnya tahu gitu ya. Kamu tuh sering berpikir ini masih mungkin nggak ya kita bisa berakhir sama-sama dengan situasi dan keadaan seperti ini. Walaupun tidak dipungkiri, kamu pun mungkin masih mengharapkan dia, teman-teman. Nah, hubungan di antara kalian itu banyak kejar mengejar ya. Di sini ada hubungan kejar mengejar ya, naik turun. Nah, ini sangat mungkin banget nih hubungan twin flame ya, tarik menarik. Nanti dia jauh, kamu yang ngejar. Nanti kalau seandainya dia yang ngejar, kamu yang kabur, kayak gitu ya teman-teman. Kejar mengejar ya, nanti dia ngilang, nanti kamu yang ngilang. Dan saat ini mungkin banget dia masih memantau kamu ya. Jadi dia hanya bisa memantau kamu diam-diam ya. Mungkin dia memantau kamu dengan fake account lah, dengan apalah, aku nggak tahu ya. Tapi intinya adalah dia memantau kamu dari diam, dari jauh, karena dia belum berani bergerak ya. Karena mungkin juga dia dipantau sama pasangan sahnya gitu ya. Dia mungkin dipantau sama pasangan sahnya, atau mungkin juga dia masih takut sama kamu, belum bisa ngadepin kamu, dan sebagainya ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan kalau Sora lihat, nah kelihatan kan kenapa dia cuma bisa mantauin kamu dari jauh? Karena di sini banyak energi keraguan-raguan, energi ketidakpastian, energi ketidakjelasan, karena ada banyak ketakutan, ya. Karena dia tahu gitu ya, kamu mungkin belum tentu bisa menerima dia setelah dia mengghosting kamu, ya, pergi begitu aja dari kamu. Atau banyak dari kalian yang merasa dalam tanda kutip mungkin sakit hati gitu ya. Kok aku diginiin, aku udah sayang kamu, udah cintain kamu, udah setia sama kamu, nerima status kamu seperti itu, aku tetap setia gitu ya, tapi kamu giniin aku. Atau kamu udah banyak pengorbanan ya, keuangan lah, finansial lah, energi kamu lah, waktu kamu lah, dalam tanda kutip juga tubuh kamu lah gitu ya. Ya, itu yang buat kamu jadinya, kalau Sora lihat di sini, dia takut ngadepin kamu, maju mundur gitu ya, dan tidak yakin kenapa dengan statusnya dia ya. Dan atau ada juga dari kalian yang ternyata dibohongi, kamu tidak tahu kalau ternyata dia sudah punya atau masih punya pasangan ya teman-teman. Tuh, karena di sini ada energi pengkhianatan, cheating ya. Ternyata kamu kecewa gitu ya. Ternyata ini mungkin banget yang tadi Sora udah bilang, ternyata banyak dari kalian yang mungkin belum tahu gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, dia itu udah ada yang punya, atau kamu merasa dia mengkhianati karena dia berjanji untuk tetap setia sama kamu, gimana pun juga mempertahankan kamu, tapi nyatanya sekarang enggak ya. Beda dengan omongan dia waktu itu ya teman-teman. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, memang energi pernikahan ini sangat-sangat sulit di sini ya. Halangan terbesar adalah posisi tentang pernikahan. Jadi pertama, statusnya dia yang sudah menikah itu yang sangat sulit. Yang kedua adalah keinginan kamu mungkin untuk dinikahi ya teman-teman sama orang ini, atau bisa menikah dengan orang ini. Ini adalah energi yang sangat sulit, itu membuat dia sangat kalut. Dia masih sayang sama kamu, merasakan koneksi sama kamu gitu ya. Tapi melihat segala kemungkinan yang sangat sulit ini, tapi di satu sisi lain dia tidak bisa melepaskan, dia itu masih sering kepo soal kamu, mau tahu soal kamu, dan tapi energi dia juganya ragu-ragu gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, ini yang sangat-sangat sulit ya. Dan sebenarnya ini jelas ya, kartu Sora bilang bahwa hubungan ini mungkin sekali sulit untuk jangka panjang gitu ya. Sulit untuk jangka panjang karena memang kalau Sora lihat di sini sangat-sangat sulit dengan situasinya ya. Dia terhimpit ya teman-teman ya. Tapi memang hubungan kalian ini penuh dengan hubungan yang berhasrat, berenergi sangat kuat, berapi-api, apalagi secara seksualitas ya. Waduh, energi seks appeal-nya kuat ya. Mungkin secara sentuhan fisik dan kontak fisik di antara kalian tuh energinya membara gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Tapi untuk arah pernikahan itu yang memang jadi sulit gitu ya. Sebenarnya di sini ada harapan dari kamu ataupun dari dia. Sorry ya, belum siap. Untuk bisa hubungan ini itu ada kayak perubahannya, ada kayak situasi yang berubah gitu ya teman-teman. Walaupun memang di sini sangat-sangat sulit ya.
Karena kalau Sora lihat di sini sudah terlanjur terikat dengan suatu pola yang sulit untuk lepas. Artinya apa? Setiap kali mau lepas balik lagi. Setiap kali mau udahan gak bisa lagi. Setiap kamu yang udah tegas mau pergi, dia yang mohon. Setiap kali dia yang udah tegas mau udahan, kamu yang mohon. Begitu terus, cycle, berpola-pola, berulang-ulang. Dan di sini itu yang juga sebenarnya buat dia jadinya kalut, teman-teman, karena bingung gitu ya, dia mau lepasin kamu juga susah banget ya. Tapi memang teman-teman, energi untuk ini harus dilepaskan dan dihempaskan itu sangat kuat gitu ya. Kenapa? Karena memang di sini harus ada energi kesembuhan, energi berproses gitu ya. Memang kalau Sora di sini semesta seperti memang menuntun kalian untuk memang ya, memang di sini ada kecocokan jiwa, itu tidak dipungkiri. Tapi kebersamaan itu mungkin tidak bisa gitu ya. Kalau Sora lihat di sini agak sulit ya. Sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin sih. Cuman kalau Sora di sini dari kartu Sora energinya sulit banget ya. Banyak sekali energi penyesalan. Dia sebenarnya nyesel sih. Di satu sisi tuh dia nyesel kenapa dia mungkin ya bermain-main dalam tanda kutip api, bermain-main perasaan sama kamu, deket sama kamu. Coba kalau dari awal nggak diikutin energinya, mungkin nggak seperti ini gitu ya. Sekarang sudah terlanjur dalam ya teman-teman. Tuh, oke. Dan sebenarnya ya untuk keluar itu sudah ada solusinya, cuma memang ya sulit untuk dilakukan ya teman-teman. Tuh, karena banyak ego ya. Kamu belum bisa mau lepasin dia, dia belum bisa mau lepasin kamu. Nih dua-duanya ego nih. Jadi energinya tarik menarik ya teman-teman. Oke, itu makanya susah gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, aku cuma baca energi apa adanya ya, jangan serang aku. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini ada energi yang sulit ya teman-teman, belum tersadarkan, belum tercerahkan. Artinya apa? Ini memang energi yang tetap memaksakan, walaupun sulit tetap mau dipaksa untuk maju, tetap mau dipaksa untuk dijalani teman-teman ya. Orang ini tuh sekarang berputar-putar di memori tentang kamu teman-teman ya. Sekarang bingung harus gimana, berputar-putar dengan energi yang dia masih kecarian kamu teman-teman ya. Tapi kalau yang kamu harapkan dia itu bisa sepenuhnya hanya untuk kamu, berkomitmen hanya untuk kamu, setia hanya untuk kamu, itu terasa sangat sulit. Kamu sudah bisa lihat sendiri contoh nyatanya dari, maaf, bahkan dari hubungan pernikahannya dia pun dia bisa mengkhianati pasangan sahnya atau pasangan yang satunya lagi lah, terserah mau udah nikah apa belum. Kamu tahu di sini sebenarnya orang ini tuh belum bisa sepenuhnya berkomitmen teman-teman kalau Sora lihat di sini ya. Oke, teman-teman, sebenarnya kalau Sora lihat di sini, dia itu semakin susah sebenarnya, kalut mendalam, karena kamu tuh banyak menyupport dia ya. Kamu tuh naikin moodnya dia, naikin semangatnya dia, mungkin naikin juga situasi ekonomi dia yang kurang bagus. Kamu tuh banyak kayak narik dia ke atas. Jadi lebih baik dalam banyak hal ya sebenarnya gitu loh. Yaitu ada sisi bagusnya, kamu yang mungkin motivasi dia, mungkin dia lagi jenuh, dia capek, kamu yang hibur, kamu support, mungkin material juga ada ya teman-teman ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, kartu Sora mengingatkan bahwa ini mungkin energi yang sebaiknya hubungan ini itu hanyalah sebagai hubungan pertemanan. Dia pun sedang mungkin mencoba ya teman-teman. Oke. Walaupun di sini dia masih bingung caranya harus gimana, teman-teman ya. Dia masih tersesat dengan mencari jalan untuk melepaskan kamu, tapi dia sadar mungkin ini harusnya ada energi kalian hanyalah berteman. Yang dia inginkan. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini sebenarnya dia pingin bisa kamu tuh bahagia. Ya, dia tuh pingin mendengar ada kabar bahagia dari kamu ya. Walaupun berat buat dia, bukan nggak berat, tapi dia berharap ya kamu itu bisa ketemu sama seseorang yang mungkin lebih baik dari dia teman-teman ya. Dan dia itu sebenarnya merasa bersalah karena telah memberikan kamu harapan palsu, harapan yang salah ya. Karena kalau Sora di sini mungkin dia tidak bisa memberikan yang kamu inginkan, kamu harapkan, kamu idam-idamkan ya teman-teman ya. Tapi memang pertemuan kamu dengan orang ini, Kak, aku kenapa sih harus ngejalanin kayak gini teman-teman? Ini adalah ada rencana dari semesta
ya. Dimana proses ini semua ada pembelajarannya. Pembelajarannya apa? Itu kamu yang tahu, ya. Tapi paling tidak pembelajarannya di sana adalah untuk belajar ternyata mencintai itu tidak bisa dipaksakan. Ternyata mencintai itu harus diikhlaskan. Ternyata kalau belahan jiwa itu nggak harus sama-sama. Karena dari ilmu tertinggi dari mencintai adalah merelakan orang yang kita cintai untuk belum tentu jadi punya kita. Kak Sora, apa klingi banget sih, cringe banget sih, apalah basa-basi banget sih. Ya, memang itu apa adanya. Kadang kita harus belajar seperti itu. Belajar mengontrol ego. Kamu dipertemukan sama orang ini, gimana rasanya? Aku suka dia, dia suka aku, kita pingin saling, tapi ternyata nggak bisa. Mengontrol ego kan. Tuh, kan, teman-teman. Ini juga mungkin ujian dari semesta dalam tanda kutip ya, untuk mengajarkan kamu untuk jadi seseorang yang lebih punya pendirian, seseorang yang bisa nggak kamu tetap jadi pribadi yang baik atau justru lebih baik setelah proses ini. Kita semua pernah berbuat salah dan kita semua pernah mengalami naik turun gitu ya. Tapi ini juga adalah sebuah ujian teman-teman ya, apakah memang kamu bisa menjadi manusia yang lebih baik setelah proses ini atau tidak. Begitu juga dia, sebenarnya ini juga ujian buat dia ya, mungkin ujian untuk dia dan pernikahannya dia, kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Tuh ya, tuh nih ya, aku bacain bahasa Inggrisnya. You have agreed with the other souls to have and provide valuable life lessons for each other in this lifetime. Find the lesson within these connections. Kamu sudah setuju dengan jiwa yang lain itu, dia, maksudnya si orang ini, dan sudah setuju secara jiwa gitu ya, energinya, untuk menyediakan banyak pembelajaran hidup untuk satu dengan yang lain di kehidupan ini. Jadi kemungkinan besar di kehidupan sebelumnya kalian sudah kenal gitu ya, dan memang energi kalian sudah terkoneksi dari sebelum-sebelumnya, dan jiwa kalian, jiwa ya, yang mungkin kamu tidak menyadari secara sekarang, kamu harus mendalami secara spiritual baru kamu lebih bisa mengerti. Aku coba sederhanakan, jiwa kamu tuh sudah setuju sama dia, kalian sama-sama untuk bisa saling mempelajari, memberikan pelajaran satu dengan yang lain dari koneksi ini. Ya, Sora pernah ketemu kasus kayak gitu juga, klien dia ketemu sama third party situation ya teman-teman. Ternyata si orang ini masuk ke dalam hidupnya dia untuk memberikan banyak wejangan, banyak pembelajaran, banyak bimbingan gitu ya. Tapi kan namanya perasaan itu kan jadi nyaman dan suka gitu ya. Dan mereka tahu, mereka tuh sama-sama, si klien Sora ini dengan orang itu sama-sama saling menyukai dan menyayangi gitu ya. Karena memang si yang satunya peduli, yang satu merasa disembuhkan. Tapi mereka akhirnya sadar bahwa mereka tidak mungkin bersatu karena yang satunya lagi memang sudah punya pasangan gitu loh. Jadi ternyata itulah konsekuensinya, dalam tanda kutip ya, pasti baper lah ya, namanya manusia normal gitu loh ya. Tapi akhirnya mereka menyadari bahwa oke, aku memang ini pembelajarannya, dia banyak nyembuhin aku, dia banyak ngarahin aku, tapi kita tidak bisa sama-sama bagaimana belajar menahan diri. Bagaimana belajar tetap terikat sama komitmen walaupun hati dia udah bapernya kayak apa. Karena mereka dekat sekali gitu. Paham ya teman-teman? Oke. Itu aja sih kalau yang Sora lihat ya. Yang dia rasakan pada akhirnya nanti teman-teman. Teman-teman, dia sebenarnya banyak ketakutan. Ya, melepaskan kamu itu bukan hal yang gampang buat dia. Ya, teman-teman, dia juga salah dengan ninggalin kamu gitu aja. Tapi dia juga sulit menjelaskan apa yang sebenarnya dia rasakan. Dia cuma tahu bahwa dia takut kehilangan kamu, dia masih sayang kamu, tapi keadaan seperti ini, ya. Dan kalau Sora lihat di sini tuh, dia menyadari passing soulmate. Beberapa belahan jiwa tidak untuk bertahan selamanya. Mereka akan mengajarkan kamu banyak hal dan lalu pergi meninggalkan kamu, ya. Jadi jangan memaksakan untuk selalu bersama-sama. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia mulai merasakan mungkin kamu adalah cinta yang pada akhirnya harus dilewati. Maksudnya dilewati itu dalam artian mungkin tidak bisa untuk dimiliki, ya. Tapi perasaan dia sama kamu, koneksinya gitu ya teman-teman. Hal-hal kamu juga kalau sholat banyak ya membantu dia menyadari ketakutannya dia, traumanya dia teman-teman. Ya, banyak hal tidak bisa dijelaskan dalam hubungan kalian. Tapi yang pasti kalau sholat di sini, dia mulai, walaupun dia kalut mendalam, dia mulai belajar walaupun susah, bukan gak gampang ya, untuk melepaskan kamu, ya. Dan dia bermanifestasi teman-teman untuk segala kebaikan kamu. Dia bermanifestasi untuk kamu bisa ketemu seseorang yang lebih baik, bahagia, utuh untuk kamu sepenuhnya, ya.
Dan dia berharap kamu masih bisa membuka cinta kamu untuk orang lain. Dia sebenarnya kalut untuk diri dia sendiri, tapi di balik itu semua dia ternyata masih berharap kamu mau membuka hati untuk cinta untuk orang lain. Wow, bagus banget bacaan hari ini. Cinta yang dewasa. Dia salah, tapi di satu sisi pembelajarannya dia dapetin sekarang. Dia kalut, bukannya enggak loh teman-teman, ya. Tapi dia menyadari bahwa mungkin ini lebih baik seperti ini. Mungkin dia harus menahan-nahan jiwanya. Dan bukannya dia tidak tersiksa ya teman-teman, dia tersiksa. Tapi inilah yang dia pilih, karena kalau Sora lihat di sini, dia nggak bisa jelasin perasaan dia sama kamu. Dia masih mau tahu soal kamu, tapi dia tahu bahwa kalau pola ini nggak dilepasin, gitu ya, kalian tidak akan pernah terus tidur dalam mimpi tentang hubungan yang sulit untuk sama-sama. Intinya gitu, ya. Kalau kamu masih kurang paham, diulang, terus habis itu bisa speednya Sora diperlambat pas ngomong. Tapi aku rasa aku hari ini ngomongnya lambat kok, ya. Kamu mau terima, amin. Kamu nggak mau terima, ya sudah. Saya tugasnya cuma membacakan, ya teman-teman. Semoga ada pembelajaran hari ini ya, supaya kamu juga ngerti gitu ya. Kalau apa yang kamu rasain juga mungkin dia rasain, walaupun nggak harus sama-sama. Ada yang namanya cinta soulmate, tapi nggak harus sama-sama. Passing soulmate. Kalau masih bingung nih ya, passing soulmate, Google. Taurus, Aries, Cancer, Scorpio, Gemini, Virgo, Scorpio, dan ada Gemini lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sebelum Sora lebih lanjut, silahkan teman-teman yang mau beli cincin bulan Amazonite, ini dari batu asli kristal, teman-teman udah Sora booster dengan energi healing, membantu menyembuhkan cakra hati dan cakra tenggorokan, ya, untuk membantu melembutkan aura kamu. Mungkin cakra hati kamu bermasalah teman-teman, biar auranya lebih lembut, ya, supaya tidak mengeraskan hati, lebih tenang juga, dan membantu kamu untuk berkomunikasi, ya, untuk kamu mungkin supaya nggak salah paham dan tidak disalahpahami. Ketika kamu bicara, orang lebih mau dengerin kamu, kamunya juga lebih tenang, jadi melepaskan pun lebih gampang, ya. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Dan teman-teman kalau Sora lihat ini juga bisa bantu banget kamu mendamaikan kamu yang selalu mumet-mumetan. Ya, ini membawa kedamaian. Setiap batu yang Sora program beda batunya, beda fungsinya. Setiap produk yang udah Sora keluarin tuh nggak ada yang sama satu dengan yang lain ya. Jadi nggak usah khawatir. Kamu bisa koleksi, beli semuanya satu-satu gitu ya. Dan teman-teman ini juga harganya 225.000. Kamu bisa beli di Instagram Sora @sora_tarot ya. Udah Sora sematkan di bawah ya, tulisan yang warnanya beda itu kamu klik. Atau kamu bisa ke Tokopedia juga langsung bayar aja. Nanti duduk manis di rumah dikirimin. Oke. Untuk yang beli di Tokopedia, cek inbox DM-nya karena ada instruksi untuk sinkronisasinya di sana. Oke, dan ini bukan pelet ataupun susukan ataupun jimatan dan bukan kodam-kodaman. Kamu jangan kebanyakan nontonin perdukunan ya. Ini adalah untuk healing ya. Oke, jadi mungkin untuk kamu yang belum bisa melepaskan, masih dalam keterikatan, cobalah dibeli. Mungkin kamu bisa lebih tenang dan melepaskan ya. Memang nggak gampang, mengikhlaskan itu nggak gampang. Kalau ikhlasin gampang mah nggak banyak orang yang healing dong. Itu proses hidup teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dia sedang kalut ya, energi dia juga mungkin kamu bisa ngerasain kekalutan itu. Dan hari ini Sora bacain untuk memperjelas. Untuk kamu yang kepingin beli kartu, beli alat-alat pembacaan, mau belajar baca kartu sendiri, ataupun kamu juga mungkin mau untuk belajar dan sebagainya, mau baca bazi juga bisa. Silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. DFYXID GKNAWOMSQC 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu personal readingnya. Sampai kita ketemu lagi Sahara aku. Bye-bye.